Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Seorang kaisar dengan 8 istana tidaklah buruk, tetapi kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan sebelum kalah. Li Qiye tersenyum pada kaisar sejati Goltipa. Tidak ada yang mengungkapkan kata-kata ketidaksenangan mengenai komentar angkuh ini, tidak seperti awal pertarungan. Dia telah menunjukkan kemampuannya dengan mudah mengalahkan 3 petarung sebelumnya, menyapu bersih mereka seperti daun-daun berguguran. Para siswa yang hadir bertanya-tanya tentang klaim dari Li Qiye ini. Apa itu mungkin? Seseorang tidak mempercayainya. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengalahkan Kaisar 8 Istana begitu cepat? Dia harus menjadi Orchid Sage untuk melakukan hal seperti itu. Tidak, saya bahkan tidak tahu apakah Orchid Sage bisa. Siswa lain berkomentar. Kaisar sendiri terguncang mendengarnya. Komentar acuh tak acuh Li Qiye mempengaruhi hati daunnya. Tentu saja hal ini tidak cukup membuatnya panik. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali tenang meski merasakan tekanan. Kedengarannya pria itu tidak sedang membual. Jika ini benar, maka dia menghadapi lawan yang levelnya sama dengan. Dia dengan cepat menghilangkan rasa takut ini dan fokus. Grand Daomu terlihat luar biasa. Goltipa berkata, kekuatan pukulanmu tadi tidak ada ikatannya dan aku bukan tandingannya. Dia berbicara dengan rendah hati. Tentu saja, ini juga benar. Dia menghela nafas dan melanjutkan, karena bakatku yang buruk, aku hanya tahu beberapa trik, maukah kamu berdebat denganku? Semua orang saling bertukar pandang setelah mendengar nada sopannya. Sejak kapan orang ini menjadi begitu rendah hati? Bukankah Li Qiye menyebut dirinya sebagai yang terganas sebelumnya? Beberapa siswa berpikir bahwa Goltipa jelas-jelas diunggulkan. Mereka menganggap gelar khusus ini sangat cocok untuk Li Qiye. Kamu dari suku Dark Tipa kan? Jenis Anda ahli dalam menyebarkan benih. Hanya angin yang menghempaskan sebagian dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kerajaan atau lebih. Benar-benar suku yang sangat berbahaya, kata Li Qiye. Kamu terlalu baik, Dao sombong, seseorang licik kamu hanya membutuhkan satu gelombang untuk menghancurkan semuanya juga. Trik kecilku tidak bisa mencapai puncaknya. Goltipa tersenyum. Baiklah, sebarkan benihmu, aku akan berdiri di sini, kata Li Qiye. Terima kasih, Saudara Dao. Kaisar menangkupkannya. Mari kita lihat seberapa kuat bungamu. Pergi. Li Qiye tampak acuh tak acuh. Ya, Goltipa menarik napas dalam-dalam. Matanya langsung bersinar seperti 2 matahari. Kaisar ingin menyebarkan benihnya. Beberapa siswa menjadi heboh dan berteriak. Itu sangat berbahaya. Beberapa siswa mundur ribuan mil jauhnya. Kaisar bertekad melawan kerajaan permata abadi selama masa mudanya. Dia pun mengirimkan bunganya dan menyebarkan benihnya ke seluruh kerajaan itu. Pohon-pohon gelap tumbuh di mana-mana dan mengeringkan kerajaan sampai tidak ada yang tersisa selain abu. Seorang siswa yang melihat aksi sebelumnya berkata. Dia bergidik lagi setelah mengingat kejadian itu. Anggota suku ini bisa sangat merusak. Sebagian besar merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka dan mulai mundur. Mekarnya bunga dan penyebaran benih tifus gelap sangatlah menakutkan. Jangan khawatir, dia memiliki 8 istana dan dapat mengontrol bunganya dengan sempurna. Dia tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Beberapa orang menaruh kepercayaan pada kaisar. Meski demikian, tipe ini pun tetap menjaga jarak. Aman. Berdengung. Kaisar mengungkapkan wujud aslinya, pohon tipa gelap yang telah tumbuh selama jutaan tahun, diselimuti aura kuno. Pohon ini tampak seperti seekor naga dengan tanaman merambat melingkarinya. Itu tampak aneh sekaligus harmonis. Kaisar bukanlah tipe gelap biasa dan memiliki warna emas. Dia adalah spesies istimewa, dilahirkan untuk menjadi hebat dengan bakat luar biasa. Itu sebabnya dia mampu menjadi Kaisar 8 istana. Saat ini yang ada hanya kuncup bunga di pohon, kelopaknya masih tertutup. Orang-orang bergidik melihat pemandangan ini, setelah mendengar bahwa benih ini seperti bunga dandelion. Saat mekar sempurna, benih akan berhamburan mengikuti angin. Namun, tidak seperti dandelion romantis, benih di sini melambangkan kematian dalam skala besar, pemusnahan total. Setelah menempel pada apapun, benih itu akan dikeluarkan dan menguras darah dan kekuatan hidup inangnya atau energi roh apapun.
Setiap inci tanah yang menjadi sasaran dan penduduknya akan musnah. Benih Goltipa seharusnya lebih mengerikan lagi. Targetnya tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari Grand Dao dan teknik mereka. Benih-benih itu akan menempel pada target dan menghabiskan nyawanya. Menghindari benihnya. Salah satu siswa berkemah sambil melihat wujud asli kaisar. Sulit dikatakan, 1,5 langkah abadi telah terperangkap sebelumnya dan perlu menggunakan api yang menantang surga untuk membakar benihnya. Jawab teman. Berdengung. Pohon tipa mulai bersinar. Daerahnya berubah menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Cahaya emasnya segera membekukan Li Qiye. Dia mengunci sekarang, kata salah satu penonton. Ini juga merupakan jenis domain khusus. Li Qiye bisa mencoba lari tapi cahaya keemasan ini akan selalu menyinari dirinya. Berlari ke ujung dunia tidak akan menghasilkan apa-apa sekarang. Komentator lain menambahkan, dia perlu memiliki sesuatu yang cukup kuat untuk membakar benihnya atau dia akan kehabisan energi. Agak menarik. Li Qiye tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan terus menonton. Suara membaik. Angin sepoi-sepoi meniup dan bunga-bunga menyebarkan kelopaknya, tuna melepaskan bijinya. Sedang terjadi. Seorang siswa berteriak saat menyaksikan proses sosialisasi. Mekarnya bunga tifus jahat mengeluarkan hembusan angin sepoi-sepoi. Mereka terbang maju mundur sebelum mengeluarkan biji-biji kecil yang tampak seperti benang kapas. Sedang terjadi. Penonton menjadi terkejut dan memperhatikan setiap momen dengan cermat. Beberapa orang bergidik menanggapinya, mengetahui bahwa benih ini melambangkan kematian dan penderitaan. Mereka juga tampak seperti kepingan salju, hanya dengan warna emas. Ini tampak seperti pemandangan dalam lukisan, hanya saja itu adalah hukuman mati. Rupanya ada sesuatu yang menarik benih-benih itu ke arah Li Qiye. Mereka menimpanya dengan lembut seperti kepingan salju. Namun, tentakel kecil keluar dari untaian kecil itu dan mencoba menembus ke dalam kulitnya. Menghindari. Salah satu siswa justru berteriak. Li Qiye sama sekali mengabaikan benih itu, mungkin ini karena rasa percaya diri. Tentakelnya 1000 kali lebih kecil dari jarum, tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka membuatnya menjadi dagingnya dan tumbuh dengan gila-gilaan, menggunakan tubuhnya sebagai tanah subur. Tidak, mereka berhasil masuk. Seorang siswa yang kuat terkejut setelah melihat ini. Sepertinya Li Qiye mengenakan mantel bulu berbulu halus karena semua benih menempel dari atas ke bawah, penampilan yang sangat aneh. Goltipa Dewa Sejati terkejut, tidak menyangka kesuksesan datang begitu mudah dan cepat. Dia berasumsi bahwa Li Qiye akan menggunakan merit law atau sesuatu yang luar biasa untuk menghancurkan benihnya. Namun, pria itu tidak berusaha melawan sedikit pun. Kemudahan untuk sukses membuatnya berpikir bahwa ini tidak akan terjadi karena lawannya sangat kuat. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Semua orang merasakan hal yang sama ketika mereka menyaksikan tentakel dari benih mengalir ke Li Qiye dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang gila. Li Qiye tidak melakukan satu hal pun untuk menghentikan proses ini terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kebingungan melanda kepadatan. Biasanya, bahkan petarung yang lebih lemah pun akan mencoba menghindar. Atau, respons paling sederhana adalah berbalik dan lari. Di sisi lain, Li Qiye berdiri di sana dan membiarkan benih-benih itu menempel padanya tanpa peduli seolah-olah dia memiliki terlalu banyak darah yang tersisa. Apa yang dia lakukan? Beberapa orang menggaruk-garuk kepala, tidak dapat memahami maksud Li Qiye. Dia terlalu percaya diri, kan? Salah satu dari mereka berkemah. Ya, sangat sombong. Seorang siswa yang cerdas berkata, percaya bahwa Li Qiye sengaja melakukan ini karena kesombongan. Seluruh peristiwa membuat Goltipa berada dalam posisi sulit sambil berpikir bahwa tipu daya pasti sedang terjadi. Meski begitu, dia tidak punya pilihan lain selain terus menunggangi harimau tersebut. Detik berikutnya, bentuk pohonnya memancarkan sinar keemasan yang lebih terang. Benih yang mengeringkan Li Qiye juga mulai bersinar samar. Zas! Kedengarannya seperti sejuta lintah sedang menghisap darahnya. Benih-benih itu mulai membesar sambil menghisap darahnya seperti balon yang ditiup. Pohon itu juga mulai tumbuh sejak benihnya mengirimkan kembali darah dan energi Li Qiye. Kerumunan menyaksikan semuanya dengan takjub. Ini sangat kering. Salah satu siswa melihat kecepatan penyerapan. Dia pasti sudah mati. Siswa lain bergidik, berpikir bahwa Li Qiye tidak dapat melarikan diri kali ini. Dia mencari kematian karena begitu sombong.
Seorang siswa yang ketakutan dan pernah melihat pohon itu beraksi sebelumnya berkata, belum lagi makhluk hidup, bahkan tanah pun akan terkuras energinya. Pohon ini sangat bagus di dalam hal itu. Apakah ini benar-benar akan berakhir seperti ini? Salah satu siswa yang kuat tidak setuju dan berkata dengan lembut, yang paling ganas sangat kuat sehingga tidak mungkin kaisar sejati Goltipa bisa menang dengan mudah. Saya yakin dia punya kartu as lain di balik lengan bajunya. Secara keseluruhan, sebagian besar siswa merasa ngeri. Mereka tahu bahwa benih-benih ini dapat menguras vitalitas dan menghilangkan semuanya. Dari sini, lebih banyak lagi pohon tipe gelap yang bisa tumbuh. Li Qiye mulai berubah dengan munculnya kerutan dan tanda-tanda penuaan lainnya. Masa hidupnya menyusut seperti balon yang mengempis. Sementara itu, wujud asli kaisar menjadi semakin besar, sekarang seukuran gunung. Apakah dia akan mati? Semua orang bisa merasakan vitalitas Li Qiye terkuras habis oleh kaisar, tidak akan lama sampai dia berubah menjadi mayat kering. Pemahat batu dan yang lainnya menghela nafas lega sambil menyaksikan proses pengurasan. Li Qiye seharusnya tidak bisa membekukan situasi ini terlepas dari kemampuan apapun yang menantang surga. Anehnya, Li Qiye tampak acuh tak acuh sambil tersenyum, rasanya cukup enak, bukan? Izinkan saya membantu Anda. Suara mendengung menandai serangkaian ledakan yang membuat dunia bergetar, seolah-olah di ambang kehancuran. Semua orang bisa mendengar suara gemuruh. Rasanya seperti tsunami menenggelamkan langit. Tentu saja tidak ada tsunami. Ini hanyalah suara yang dihasilkan oleh ledakan vitalitas yang berasal dari Li Qiye. Kekuatan ini langsung disalurkan ke tubuh kaisar. Benih-benih tersebut telah menyedot vitalitasnya sebelumnya, tetapi itu hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan arus masuk baru ini, mirip dengan sungai kecil versus lautan yang mengalir ke dunia. Ledakan, energi besarnya yang berasal dari vitalitasnya langsung menenggelamkan 9 langit dan 10 bumi, 8 gurun pasir, dan segudang alam. Itu memenuhi dunia, ledakan sepertinya akan segera terjadi. Itu kacau. Semua orang tercengang. Segala sesuatu yang lain tidak berarti dibandingkan dengan tingkat energinya. Pelepasan diikuti oleh ledakan yang lebih besar lagi. Dewa ketiga sepertinya hanya merupakan sudut kecil dari hamparan energi yang luas ini. Apa yang bisa menahan jumlah energi yang tidak masuk akal ini? Tidak. Kaisar berteriak ngeri. Coba pikirkan, apa akibat dia menerima semua vitalitas di dunia? Dia tidak bisa menerima 1/10 dari jumlah itu. Bentuk aslinya tumbuh lebih cepat, sekarang menjadi pohon yang menutupi langit. Tepatnya, hal ini disebabkan oleh pengisian yang berlebihan dan bukannya pertumbuhan yang teratur. Kaisar tidak lagi mengendalikan situasi dan tidak dapat memutuskan hubungan. Li Qiye, penanggung jawab, terus menambahkan lebih banyak energi ke dalam pohon. Saat dia mulai menghisap vitalitas Li Qiye dengan benihnya berarti istana takdirnya terbuka untuk Li Qiye, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Gemuruh. Suara keras terdengar dari dalam pohon. Sulit menghadapi gelombang energi tanpa henti. Berhenti. Kaisar berteriak lagi. Sudah terlambat. Ledakan. Pohon raksasa itu langsung meledak, sama seperti tubuh kaisar. Bagian humanoidnya meledak menjadi potongan-potongan berdaging. Darah menghujani area tersebut hingga membuat takjub banyak orang. Tidak ada yang mengharapkan perkembangan ini. Seorang kaisar bisa mati karena usia tua atau dibunuh oleh musuh yang kuat, atau terhuyung-huyung di tanah terlarang yang berbahaya. Namun, kekalahan cepat seorang kaisar karena konsumsi energi yang berlebihan benar-benar tidak terduga dan sulit dipercaya. Kisah ini akan membuat takut semua pendengar. Ketiganya juga tidak mengharapkan hal ini karena mereka percaya pada kaisar sejati Goltipa. Masalahnya adalah Li Qiye tidak menggunakan teknik pertarungan. Vitalitas dan energinya yang agung saja sudah cukup untuk menjatuhkan kaisar. Dengan demikian, hati Dao mereka sangat terpengaruh setelah melihat kaisar yang meledak. Benih-benih yang menempel pada Li Qiye terjatuh dan berserakan. Terlalu lemah. Li Qiye terkekeh dan mengingat kembali energinya. Gemuruh. Lubang hitam paling mengerikan di dunia muncul di sekitar Li Qiye. Energinya mengalir kembali ke tubuhnya seperti lautan tanpa batas. Meskipun dia melepaskan energinya lebih awal, dia juga bisa mengingatnya tanpa kehilangan apapun. Satu-satunya korban di sini adalah kaisar. Ah! Jeritan terdengar di antara gelombang energi seperti seruan minta panjang dari jiwa yang tersesat di tengah badai yang sangat deras.
Para siswa menjadi tenang dan melihat seutas jiwa di antara lautan energi, nasib sebenarnya dari Kaisar. Mereka menyadari bahwa Li Qiye tidak hanya mengambil kembali vitalitasnya, dia juga ingin mengambil milik Kaisar yang meledak itu juga. Kaisar masih hidup. Salah satu penonton berteriak. Dia berjuang dalam tsunami, nasib aslinya memancarkan cahaya terang untuk menghentikan proses penyerapan. Sayangnya, dia hanyalah sebuah kapal kecil yang berjuang melawan arus lautan, hampir roboh dalam sekejap dan tidak berdaya untuk melawan. Energi Li Qiye telah berubah menjadi gelombang pasang saat dia mengingatnya. Gelombang pasang ini bisa menyapu semuanya kembali ke tempatnya. Yang paling ganas ingin menghidupkan vitalitas Kaisar, bukan, semuanya juga. Seorang siswa berteriak, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga ingin menyelamatkan Goltipa tetapi energi tsunami-nya terlalu dahsyat. Bergabungnya mereka akan membuat mereka tersapu juga. Dan akhirnya berubah menjadi makanan Li Qiye. Ini mungkin dianggap sebagai banjir purba yang mampu menghancurkan segalanya, tidak akan lama lagi sampai nasib Kaisar yang sebenarnya selesai. Itu sangat menakutkan. Semua orang menjadi pucat saat menyaksikan perjuangan Kaisar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Li Qiye tidak melakukan apapun dan membiarkan benih itu menempel padanya. Pria itu ingin menggunakan energinya yang berlebihan untuk memaksakan ledakan lalu mengambil esensi Kaisar. Ledakan. Di momen genting ini, sinar suci melintas dan menyelamatkan nasib Kaisar yang sebenarnya dari arus. Gemuruh. Sayangnya, penyelamatnya terlempar, cakarnya yang menyentuh arus langsung berubah menjadi darah. Dia terselamatkan. Ketiganya akhirnya bisa bernapas lagi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa naga cahaya emas itulah yang menyelamatkan Kaisar. Sayangnya, ia kehilangan cakarnya dalam prosesnya, hancur menjadi darah oleh arus energi. Tubuh naga cahaya emas hampir tidak bisa hancur dan tahan terhadap semua serangan. Sayangnya, cakar itu selesai dalam waktu singkat. Mereka menjadi terkesan dengan Kaisar yang bertahan begitu lama di arus itu, tidak mempermalukan tingkat kerusakannya. Butuh beberapa saat sebelum Kaisar sejati Goltipa menciptakan tubuhnya sekali lagi. Sayangnya, Li Qiye telah mengambil vitalitasnya sehingga dia tampak pucat pasi karena kehilangan yang parah ini. Dia meminum beberapa botol pil sebelum mendapatkan kembali vitalitasnya. Ini masih belum cukup untuk membawa kembali ke kondisi puncaknya. Penonton setelah melihat penampilannya, seorang Kaisar 8 istana hilang begitu saja. Dia akan mati jika bukan karena naga emas. Yang paling penting, Li Qiye tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Pada awalnya, Li Qiye berkata bahwa dia bisa menjatuhkan Kaisar dengan tergesa-gesa. Awalnya mereka skeptis, tapi ternyata dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kurangnya informasi membuat mereka berasumsi bahwa dia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mereka langsung bertukar pandangan ngeri mengenai tingkat kekuatan yang menakutkan. Kaisar sejati Goltipa sangat serius. Dia telah mengalami sendiri teror Li Qiye setelah nyaris melarikan diri dari lautan vitalitas. Lautan berdarah itu membuat Li Qiye tampak seperti penguasa seluruh dunia. Sementara itu, seorang kaisar seperti dia tidak lebih dari seekor semut yang tenggelam. Kamu setidaknya harus nenek menjadi nenek moyang sebelum mencoba menghisap darahku. Li Qiye tersenyum dan berkata. Semua orang menarik napas dalam-dalam sebagai tanggapan, merasa tercekik, termasuk Kaisar. Dia tahu betapa kuatnya seorang nenek-nenek moyang karena wortel. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menjadi seperti itu. Li Qiye akhirnya menyelesaikan vitalitasnya yang telah diserap sebelumnya dan juga vitalitas Kaisar. Rencana Kaisar menjadi bumerang sepenuhnya, ia gagal mendapatkan satu pun vitalitas Li Qiye dan kehilangan seluruh vitalitasnya. Ada yang lain. Li Qiye tersenyum dan melihat ke arah kelompok itu. Ketiganya dan Kaisar sejati Goltipa tidak mau mengambil langkah mundur. Ketakutan yang sama juga dirasakan oleh para siswa. Mereka dapat melihat bahwa orang keempat ini bukanlah tandingan Li Qiye. Mereka yang pernah meremehkan Li Qiye di masa lalu merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Orang-orang yang aktif diam tidak hormat berdoa agar Li Qiye tidak menjadi orang yang pendendam. Kalau tidak, kematiannya sepertinya tidak bisa dihindari. Goltipa memandang ke arah naga emasnya. Itu telah menciptakan cakar baru dan masih cukup kuat. Dia kemudian berbalik ke trio berikutnya dan menatap mereka. Mereka siap mendengarkan rencana karena dia yang terkuat di antara mereka. Ditambah lagi, naga emasnya bisa
Diperintahkan binatang purba di kelestariannya. Kalian berempat bisa berkumpul sekarang. Li Qiye tercipta dengan kedua tangan di belakang punggung sambil memberi saran. Komentar ini memberikan pukulan telak bagi 3 kaisar dan 1 dewa sejati. Mereka mendominasi dan mendominasi selama beberapa waktu sekarang. Bahkan Orchid Sage hanya memuji mereka. Mereka mendapatkan rasa hormat kemanapun mereka pergi. Bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka tidak berani memperlakukan mereka dengan rendah hati. Sayangnya, sikap Li Qiye saat ini menunjukkan bahwa dia memandang mereka seperti semut. Perasaan ini benar-benar baru dan mengganggu. Sayangnya, penginderaan sepertinya tidak mungkin dilakukan karena perbedaan daya. Mereka menyadari bahwa berempati bersama tidak cukup untuk melawannya. Rekan Daois, punya rencana? Goltipa bertanya dengan nada serius. Yang ketiga tidak dapat menemukan apapun karena kekuatan Li Qiye jauh melebihi ekspektasi mereka. Para siswa berpikir bahwa tidak ada yang akan menertawakan kelompok yang sedang berlari saat ini. Orang lain akan langsung berpikir untuk melarikan diri setelah menghadapi seseorang yang setingkat dengan Li Qiye. Tidaklah salah untuk berlari dan kehilangan sepatu setelah berada dalam situasi yang tidak beruntung ini. Dao Brothers, jika kamu ingin pergi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menahannya. Sumber harta karun dewa sejati memecah kesunyian. Para kaisar bertukar pandangan, mereka benar-benar berpikir untuk melarikan diri. Namun, melarikan diri seperti anjing akan sangat berkabut. Tetapi jika kamu ingin bertarung, aku akan mengambil barisan depan dan menghancurkan nyawaku. Mungkin darahnya tumpah dan ini mungkin hari terakhirku, tapi aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membalas dendam Penatua Deng dan membayarnya kembali. Dewa sejati tampak bertekad, siap bertarung sampai mati. Kaisar tersenyum kecut setelah mendengar ini. Mereka tidak tahu apakah harus merasa hormat pada pria itu atau merasa kasihan padanya. Mereka ada di sini untuk keuntungan pribadi tetapi dewa sejati hanya ingin membayar utangnya. Tindakannya tentu saja bodoh tetapi orang-orang tidak dapat menahan rasa hormat terhadap pria itu. Kaisar ragu-ragu, mengetahui bahwa tindakan terbaik adalah lari. Sejujurnya, bisa melarikan diri hidup-hidup akan menjadi berkah 10 kehidupan. Meskipun demikian, mereka akan kehilangan reputasi dan prestise mereka. Pergi dulu, Dao Brothers, aku dapat ini. Dewa berteriak sejati setelah menyadari keraguan mereka. Dialah yang mendukung mereka untuk melawan Li Qiye tetapi pada saat-saat terakhir ini, dia memilih untuk menjadi pria yang heroik dan membiarkan mereka pergi. Pada akhirnya, dia siap mati melawan Li Qiye jadi dia tidak keberatan mengulur waktu untuk mereka. Tuanku memberiku gerakan yang hampir setara dengan dia berada di sini secara langsung. Dao Brothers, apakah Anda ingin mencobanya? Goltipa berpikir sejenak dan berkata. Anggrek Sage secara langsung. Kedua kaisar menjadi emosional. Jika memang benar demikian, maka langkah ini pastilah luar biasa. Seorang nenek-nenek tidak stabil dan mampu menghadapi situasi apapun. Mereka tiba-tiba menemukan harapan karena langkah yang disiapkan oleh Orchid Sage seharusnya menantang surga. Jika kalian bertiga setuju, maka saya akan meminta bantuan kalian. Goltipa menambahkan, dia juga ingin bertarung, tidak mau kalah dengan cara ini dan melarikan diri. Dia mengolah dan berjuang sepanjang hidupnya dan telah bertemu dengan nenek moyang sebelumnya. Namun, ini adalah kekalahannya yang paling panas, hampir mati tanpa melihat satupun teknik dari musuhnya. Dia tidak bisa menerima ini dan ingin mencoba lagi untuk setidaknya memaksakan reaksi dari pria itu. Saya setuju. Sampai mati, itu, untukku. Dewa sejati adalah yang pertama menjawab. Baiklah, pertarungan lagi. Kekalahan seperti ini tidak bisa diterima. Setidaknya mari kita buat kekalahan ini jelas dan terhormat, bahkan jika kita harus mati untuk melakukannya. Stone Carver memuaskan gigi, tidak bisa menerima penghinaan seperti Goltipa. Dia terpesona seperti daun yang lemah. Pergi sekarang akan meninggalkan bayangan permanen di pikiran. Li Qiye akan selalu ada di sana dalam mimpi buruknya. Baiklah, sampai mati. Gold Piton menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan pendiriannya. 3 orang lainnya telah mengambil keputusan sehingga melarikan diri sendirian adalah hal yang tidak masuk akal. Meskipun dia bukan seorang kaisar tertinggi, dia masih dianggap seorang bangsawan. Berlari seperti anjing tanpa tuan dan meninggalkan sekutunya tidak bisa diterima olehnya. Sudah selesai bicara.
Sikap Li Qiye yang santai sangat kontras dengan suasana hati musuh-musuhnya yang muram. Kelompok itu saling bertukar pandang untuk terakhir kalinya sebelum mengangguk. Goltipa berkata, kami akan bertarung sampai mati. Bagus, aku tidak mengharapkan keberanian ini. Aku akan membiarkanmu mewujudkan keinginanmu kalau begitu. Li Qiye tersenyum. Para kaisar tidak lagi berpikir bahwa Li Qiye mengizinkannya dalam memilih kata-katanya. Apakah mereka benar-benar bertarung sampai mati? Beberapa siswa tergerak, mengetahui bahwa pertempuran besar akan terjadi. Saya rasa keempatnya masih belum bisa menandingi Li Qiye. Seorang siswa berkata dengan ekspresi serius. Beberapa waktu lalu, banyak yang pasti mengira Li Qiye akan kalah dari posisi keempatnya. Saat ini, Li Qiye telah menunjukkan kehebatan yang sempurna dan merupakan taruhan yang sangat aman. Saya sekali lagi melebih-lebihkan diri saya sendiri, meskipun dengan ragu-ragu karena mempermalukan tuan saya. Dia meninggalkan Grand Dao dan saya ingin mencoba melawan teknik tertinggi Anda. Goltipa berkata dengan sungguh-sungguh. Orchid Sage adalah tuanmu, kan? Li Qiye dengan santai berkata, baiklah, saya pernah mendengar orang berbicara tentang betapa menakjubkannya dia akhir-akhir ini, jadi mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Nada santainya membuat pendengarnya tercekik. Beberapa waktu yang lalu, Goltipa menjadi marah mendengar Li Qiye berbicara seperti ini tentang utilitas. Namun, dia tidak berani melakukannya tanpa kehadirannya saat ini. Lawannya jelas berada di atas levelnya. Jadi ini adalah jurus dari Orchid Sage. Seorang siswa datang dengan pelan. Sebagian besar sangat ingin melihat langkah ini. Orchid Sage adalah salah satu dari dua nenek-nenek moyang generasi saat ini. Hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk berdiskusinya. Hanya dengan menyaksikan gerakan yang diciptakan olehnya akan bernilai perjalanan mereka ke sini. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya belum mempelajari 10% dari kemampuan master saya. Goltipa perlahan berkata, saya tidak berani mewakili sekte dan tuan saya untuk pertempuran ini. Saya hanya mewakili diri saya sendiri dan ingin melawan Anda karena kesombongan dan kesombongan. Jurus ini mungkin berasal dari tuanku, tapi aku tidak bisa menggunakan kekuatan yang sebenarnya, mungkin 10 hingga 20%. Kaisar perlu menjelaskan bahwa dia hanya mewakili dirinya sendiri, bukan sistem dan utilitas. Lagi pula, jika dia kalah, itu akan merusak reputasinya. Jadi begitu. Jangan khawatir, lanjutkan dan gunakan. Aku tidak akan menimbulkan masalah bagi tuanmu. Li Qiye tersenyum. Para penonton saling memandang setelah mendengar ini. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia sudah menang, tidak peduli dengan nenek moyang atau tekniknya. Memang cukup mendominasi. Semua orang tahu Li Qiye kuat pada saat ini. Namun, bahkan seorang nenek moyang pun tidak cukup untuk memasukinya. Kekuatan Orchid Sage jauh melebihi junior seperti Goltipa. Saya ingin sekali belajar. Saudara Dao, ayo lakukan ini. Goltipa menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Ya, sampai mati. Golpiton berteriak, berhati-hati terhadap angin. Setiap orang pada akhirnya harus mati. Mati di medan perang adalah hal yang sangat berarti. Pemahat batu menambahkan, hidupku akan digunakan untuk membayar hutang. Dewa sejati berseru, bertarung dan mati bersamamu, Kaisar, suatu kehormatan. Aura kepahlawanan mereka melonjak ke langit, seolah mampu melahap gunung dan sungai. Mereka pria sejati. Seorang penonton memuji setelah melihat ini. Orang-orang hampir lupa bahwa mereka adalah kaisar setelah kekalahan cepat mereka sebelumnya. Ketiganya tersapu seperti dedaunan sementara Goltipa hilang dalam sekejap mata. Tapi sekarang, tekad mereka untuk melawan musuh yang kuat ini tanpa menyerah membuat mereka mendapat rasa hormat dari banyak orang. Penampilan mereka tidak lagi malu dan compang camping seperti sebelumnya. Aura kekaisaran mereka sedang berjalan lancar sekarang. Mereka ingin menggunakan hidup mereka untuk melindungi gengsi mereka daripada meminta maaf atau melarikan diri. Ledakan. Naga cahaya emas bergerak ke belakang sang kaisar dan melebarkan sayapnya, menyinari dia dengan cahaya tertinggi. Ra, ia meraung dan binatang purba lainnya bergerak membentuk formasi melingkar di belakang. Ra, binatang buas ini juga mengaum. Aura mengerikan mereka melonjak dan sepertinya ada penyerbuan yang datang. Para siswa bergidik sebagai respon sebelum aura deras melanda daerah tersebut. Benar, lupakan ini. Semua orang ingat kemampuan naga untuk mengatur binatang lainnya.
Formasi ini seharusnya cukup kuat, jauh lebih unggul dari apa yang bisa dilakukan oleh Kaisar. Harapan bermunculan di antara kerumunan. Keempatnya digabungkan di atas formasi binatang ini dan gerakan yang diciptakan oleh Orchid Sage. Mungkinkah itu bisa mengalahkan Fierces? Seorang siswa bertanya-tanya. Iya, ada kemungkinan. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Berdengung. Kaisar sejati Goltipa memanggil sebuah kuali dengan cahaya yang berdenyut dari bintang-bintang. Banyak rune terukir di permukaan bersama dengan permata tertanam yang terlihat seperti bintang. Rasanya seperti dia sedang memegang seluruh galaksi di dadanya. Kualinya bisa saja dimurnikan dari kuali sementara permatanya dibuat dari bintang. Itu penuh dengan kekuatan nenek moyang. Cahaya bintang yang berputar membuat aura nenek moyang ini terasa nyata seperti nyala api. Kaisar memasang ekspresi serius, tampak cukup suci dengan aura kekuasaannya sendiri. Harta karun leluhur yang secara pribadi disempurnakan oleh Orchid Sage. Seorang siswa berteriak. Harta karun itu belum mengeluarkan kekuatan penekannya tetapi banyak orang sudah merasakannya. Banyak yang mulai bersujud dengan penuh hormat. Ingat, ada banyak orang-orang abadi di antara para siswa. Meski begitu, mereka masih kesulitan menahan aura nenek moyang ini. Bayangkan saja kejadian jika seorang nenek-nenek benar-benar ada di sini secara langsung. Pergi. Li Qiye tidak terlalu memikirkan aura ini. Dao Brothers, bantu aku mengaktifkan kuali ini. Goltipa menarik napas dalam-dalam dan berkata. Biasanya, dia bisa mengendalikan kuali ini sendiri. Sayangnya vitalitasnya terkuras pada pertandingan sebelumnya. Dia sedikit pulih tetapi masih jauh dari kondisi puncaknya, sehingga memerlukan bantuan dari 3 orang lainnya. Iya, yang ketiga berteriak dan meletakkan telapak tangan mereka di punggung. Gemuruh. Mereka tidak menahan apapun kali ini. Kedua kaisar itu bersinar sambil mengalirkan vitalitas lautan mereka. Dewa memiliki pancaran sejati dengan cahaya menakjubkan yang menutupi dirinya dari atas hingga bawah. Ledakan. Yang lain telah menuangkan vitalitas mereka ke Goltipa. Tubuhnya meledak dengan nyala api yang menyilaukan seluruh area. Kaisar 8 istana telah kembali ke kondisi puncaknya. Aura dan nyala api pemerintahannya tampak seperti tsunami yang melanda langit di atas 9 atmosfer. Berderak. Dia perlahan membuka tutup kuali. Semua orang bisa merasakan beban yang sangat besar dari tindakannya. Berderit. Rasanya seperti dia sedang melaju di puncak langit yang tak terlihat sendiri. Berdengung. Dia akhirnya selesai mengeluarkan semuanya dan cahaya berbintang menyembur keluar dari kuali seperti sungai yang berkerut. Rasi bintang kuno muncul dengan ruang luas di dalamnya. Pada saat berikutnya, binatang purba dan naga emas meraung serempak lalu memancarkan cahaya berbintang. Engah. Mereka berubah menjadi partikel cahaya sebelum ada yang bisa bereaksi. Partikel-partikel ini berkumpul untuk membentuk berbagai konstelasi juga, beruang raksasa, Aquala, Ophiuchus. Konstelasi ini berisi ruang besar dan kehidupan dengan tingkat kekuatan tertinggi. Berdengung. Konstelasi yang terbuat dari binatang buas dan konstelasi yang berasal dari kuali selaras dan menciptakan pusaran besar. Pusat ini mulai berputar dan menyerap setiap benda langit di bumi. Gemuruh. Rotasi pusaran terus meningkat hingga tidak ada lagi yang tersisa di langit. Dunia tampaknya menghilang bersama dengan para kaisar dan semua binatang purba. Itu menyedot segalanya dan mulai berkembang. Kekuatan tertinggi yang ada di dalam, hampir terwujud menjadi kenyataan dan menjadi penguasa segalanya. Ledakan. Dunia menjadi gelap saat langit berbintang baru mengambil alih. Seorang pemuda muncul di bawah kubah langit ini, berpenampilan tenang namun mendominasi kehadirannya. Dia bersinar terang seolah tubuhnya terbuat dari bintang. Garis dao menguraikan seluruh tubuh. Ia tampak begitu jauh karena bahkan alam semesta itu sendiri hanyalah sebagian dari keberadaannya. Dia tampak nyata namun begitu agung. Setiap orang perlu bersujud di hadapannya. Petapa anggrek. Para siswa berteriak setelah melihatnya. Aura dan apinya tetap tersembunyi namun para siswa sudah mulai berlutut termasuk mereka yang berada di tingkat kekal. Ini adalah generasi dengan 2 nenek-nenek Mi yang baru dan dia adalah salah satunya. Ia belum memilih gelar resmi setelah menjadi nenek moyang karena ini hanyalah permulaannya. Dia ingin menunggu sampai mencapai puncak sebelum memilih satu. Ini bukanlah wujud aslinya tapi gerakannya sepertinya sudah tak terpecahkan. Dia adalah dunianya dan dunia adalah dia. Banyak penonton yang terharu melihat pria ini.
Dia jarang menunjukkan dirinya setelah menjadi nenek moyang. Beberapa orang percaya bahwa dia sedang dalam sesi terlindung untuk mencari Dao. Yang lain mengira dia telah meninggalkan dunia ini dan mulai melakukan perjalanan lebih jauh. Saat ini, permulaannya tidak tampak nyata tetapi aura yang terpancar darinya masih terasa agung. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dengan hormat. Mereka juga memahami mengapa sangat penting bagi Kaisar Sejati Goltipa untuk menjinakkan binatang buas seperti naga emas. Dia memaksa untuk memberdayakan kualinya. Semakin tinggi daya aktivasi, semakin tinggi pula keluaran akhirnya. Pada saat ini, semua orang merasa sedang berdiri di bawah ruang yang baru dibuat ini. Hanya Li Qiye yang berada di atas sana untuk menghadapi Orchid Sage. Mereka tidak berani bernapas dengan keras sambil diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Orchid Sage mungkin tidak berada di sini secara langsung tetapi seseorang akan berspekulasi kekuatan yang sebenarnya dengan ukuran teknik hebat ini. Agak menarik. Saya sedikit terkesan. Li Qiye melihat tersenyum sosok itu. Kerumunan menjadi membeku setelah melihat Li Qiye masih tidak terganggu saat menghadapi nenek moyangnya. Dia cukup mendominasi sehingga tidak memiliki rasa takut. Mata Orchid Sage terdiri dari kumpulan cahaya berbintang. Mereka tampak seperti dua pulsa yang mampu menembus segalanya. Hanya memunculkannya saja sudah cukup mengintimidasi. Para siswa yang berlutut sudah tidak berani bergerak. Kaki mereka gemetar tak terkendali. Mereka menemukan bahwa nenek kakek bukan sekedar gelar. Itu mewakili kekuatan tertinggi. Tentu saja, hal ini masih tidak mempengaruhi Li Qiye sama sekali. Mari kita mulai. Li Qiye mengambil satu langkah ke depan dan melintasi ruang tanpa akhir. Hanya perlu kilatan mata sebelum dia cukup dekat. Orang bijak itu juga memulai dengan kuas di tangan. Dia mempertemukannya dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Sungai waktu mengalir dari kuasnya. Itu mencakup jutaan tahun seperti banjir yang menghancurkan kehancuran dan melesat ke arah Li Qiye. Ia ingin menyeretnya kembali ke masa lalu dan membiarkannya sepenuhnya. Kuas galaksi. Orang-orang berteriak setelah melihat sungai waktu setelah satu pukulan. Bayangkan betapa dahsyatnya arus yang mengamuk dari sungai waktu ini. Oleh karena itu, tubuh Li Qiye mulai menghilang menjadi partikel-partikel dan terhanyut. Brengsek. Penonton bergidik. 1.000.000 tahun dengan satu pemikiran. Li Qiye tertawa setelah melihat ini. Bentuknya yang menghilang tiba-tiba menyala dan menyatu kembali, sama sekali tidak terluka. Ledakan. Li Qiye menggenggam tangannya dan sungai waktu tiba-tiba terangkat dan memutarnya kembali ke arah Orchid Sage. Ini mungkin. Salah satu siswa berkata dengan bingung. Penonton lainnya menjadi ternganga. Menahan arus sementara saja sudah cukup menakjubkan tetapi orang ini dengan santainya keadaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Sungai temporal yang terbalik mengalir kembali menuju Orchid Sage dengan kecepatan ekstrim, hanya beberapa inci darinya dalam waktu singkat. Orang bijak itu mengambil kuasnya lagi, seolah-olah sedang melukis dengan satu gerakan cepat. Sungai itu seketika lenyap, 1.000.000 tahun seolah hilang begitu saja. Para siswa menjadi takjub sekali lagi, karena tidak pernah memikirkan teknik seperti ini. Ini mungkin juga, dia tak terkalahkan dengan kuas itu. Salah satu siswa yang terkejut. Cukup banyak, itu sebabnya dia disebut Orchid Sage, pastinya tidak dapat dipecahkan dengan kuasnya. Seorang siswa yang kuat berkata, satu pukulan sudah cukup untuk menciptakan angin dan kilat. Ini bukan masalah besar baginya. Merusak. Li Qiye melangkah maju lagi untuk pukulan sederhana sambil tersenyum. Ini tampak seperti langkah kasar tanpa teknik apapun. Seorang penduduk desa akan melakukan hal seperti ini saat bertengkar. Keanggunan dan kedalaman tidak dapat ditemukan di sini. Namun akibatnya, bintang-bintang hancur. Grand Dao tertinggi dan hukum pertunjukan yang misterius tampak begitu lemah sebelumnya. Orang bijak membalas dengan menulis 4 karakter, Dao melalui bumi. Gemuruh. Terjadinya ledakan keras saat sebuah daratan besar muncul di antara Li Qiye dan orang bijak, memisahkan keduanya. Itu sangat tebal dengan jarak yang cukup untuk mencakup matahari, bulan, dan 9 langit. Kehidupan bisa berjalan seperti biasa di tempat ini. Tidak ada perlindungan dan harta karun yang lebih tangguh dari daratan ini. Ledakan. Li Qiye menghubungi melakukan langsung dengan pukulannya. Batuan dan tanah beterbangan seperti gelombang. Seluruh tempat itu terbalik. Pukulannya menjadi meteor yang menghancurkan seluruh wilayah, menembusnya dalam waktu singkat.
Kehancuran ini benar-benar mengharukan. Pukulan seperti itu lebih dari cukup untuk menghancurkan kerajaan atau sekte manapun di silsilah abadi. Mereka tidak memiliki peluang untuk melawan tindakan vulgar darinya. Orang bijak menulis lagi setelah melihat ini, penyergapan yang luar biasa. Ledakan. Sebuah dunia dengan 10 pintu masuk muncul. Setiap pintu masuk memiliki keberadaan yang menakutkan. Di sebelah selatan ada Raja Asura besar yang memegang pedang. Di belakangnya ada lebih banyak lagi anggota suku Asura. Di sebelah utara adalah seorang kaisar yaksa yang memegang tombak dengan lautan di belakangnya. Berbagai roh jahat lainnya muncul di belakangnya. Di sebelah timur ada seekor Garuda yang melebarkan sayapnya dengan kekuatan yang cukup untuk menegakkan 3 dunia dan karma itu sendiri. Di sebelah barat ada naga dewa. Raungannya menghancurkan langit dan menghancurkan ciptaan tertinggi. Penyergapan yang luar biasa. Pasukan ini mengepung Li Qiye dari semua sisi. Para siswa tidak dapat mempercayainya karena orang bijak hanya perlu menulis 4 karakter untuk mengerahkan begitu banyak pasukan. Apalagi mereka juga merupakan elit dari berbagai legenda. Apakah itu nyata atau hanya ilusi? Seorang siswa menyeka matanya. Ilusi? Tidak. Mereka bisa menghancurkanmu dalam sekejap mata. Seorang rekan yang kuat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh," klakson perang berbunyi saat pasukan memasuki medan perang. "Bunuh dia." Mereka meraung dan mulai menyerang. Raja Asura belati, menghasilkan banyak gelombang tajam. Pasukannya menyerang musuh mereka seperti tsunami baja. Kaisar Yaksa memberi perintah dan melompat ke atas untuk melancarkan serangan tajam tepat ke jantung Li Qiye. Garuda yang marah mengepakkan sayapnya dan menurunkan petir dan api, ingin menenggelamkan Li Qiye. Belum lagi satu orang, bahkan sebuah sistem pun akan jatuh ke dalam invasi ini. Para siswa yang menyaksikannya ketakutan setelah melihat kemampuan destruktif pasukan ini. Beberapa jatuh ke tanah, lumpuh. Meskipun mereka kuat, mereka tidak akan mampu menghentikan satu serangan pun dari kelompok itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa mereka berasal dari kelompok orang bijak. Hanya beberapa pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan suatu sistem. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa melakukan apa saja selama dia punya kuasnya. Orchid Sage. Sekarang mereka akhirnya memahami arti dari gelarnya. Ayo pergi. Li Qiye tidak takut sama sekali dan mengeluarkan seruan perang melawan pasukan yang datang. Memperbaiki. Lautan pedang muncul di belakangnya dan mengeluarkan himne mereka. Jutaan pedang bersinar dengan cahaya keemasan. Getarannya membuat ruang dan waktu pun bergetar. Detik berikutnya, mereka terbang ke depan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ini adalah lautan mengerikan yang menghancurkan tentara. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kepala-kepala mulai terbang ke udara lalu pilar-pilar darah keluar. Adegan kejadian ini sungguh tidak nyata. Lampu keemasan menyala, menyebabkan manusia kehilangan akal dan darah. Para prajurit bahkan tidak sempat berteriak sebelum dipenggal oleh lautan emas ini. Ledakan. Pasukan tersebut jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan dan menyebabkan gempa yang cukup besar. Darah mengalir seperti lautan, mayat menumpuk seperti gunung. Beberapa siswa ketakutan dan kelaparan isi perut. Ledakan. Lautan pedang juga tidak berhenti dan terus ke arah orang bijak sambil menghancurkan segala sesuatu yang melewatinya. Jarak dan waktu tidak menjadi masalah karena kecepatannya yang luar biasa. Semua makhluk hidup yang terbungkus di hadapan lautan yang mengerikan ini. Kali ini orang bijak menggerakkan kuasnya lebih cepat, hanya satu kebenaran. Berdengung. Saat karakter tersebut muncul, orang bijak menjadi cemerlang dan sedikit turun dari atas. Cahaya yang turun sepertinya merupakan jalan menuju tanah abadi. Seseorang akan mendapatkan keabadian dalam waktu singkat. Orchid Sage menjadi abadi saat berjemur di bawah cahaya ini. Lautan mungkin akan mengering dan batu-batunya mungkin menjadi lunak tetapi dia tetap tidak akan pernah berubah. Dia adalah satu-satunya kebenaran, benar-benar tidak bisa dihancurkan. Kebenaran ini akan selalu ada tanpa memandang zaman dan zaman. Itu tidak akan berubah karena berlalunya waktu atau membekukan Grand Dao. Teknik kuas khusus ini cukup menantang. Gemuruh. Pedang lautan terhenti oleh cahaya turun yang melambangkan kebenaran itu sendiri, mengakibatkan ledakan yang membuat dunia bergetar. Hanya suara apokaliptik saja dari banyak pedang yang dibanting ke dalam cahaya membuat para siswa ketakutan, membuat mereka pucat. Rentetan khusus ini akan mampu menembus bumi dan mencapai 9 tingkat neraka.
Namun, cahaya ini berhasil menghentikan dan membuat orang bijak tetap berdiri kokoh. Sangat kuat, itu adalah nenek moyangmu. Seorang kaisar sejati, tidak peduli seberapa kuatnya, tetap tidak bisa dibandingkan. Kesenjangan antara bidang-bidang ini tidak dapat diatasi. Seorang siswa memuji. Sepertinya Fierces akhirnya menemukan tandingannya. Yang lain menambahkan, memperbaiki. Tepat ketika orang-orang masih berkomentar tentang blok tersebut, pedang-pedang itu tiba-tiba menyatu dan menjadi satu. Pedang emas berubah menjadi pedang perunggu dengan ukuran ekstrim. Ia berada di tengah-tengah langit, membuat langit dan bumi tampak lebih kecil jika dibandingkan. Semua orang tersentak setelah melihat ukurannya, beberapa ketakutan. Pedang ini jika jatuh dengan sendirinya, itu masih cukup untuk menghancurkan seluruh sistem, tidak diperlukan teknik, bobotnya sendiri adalah sisi yang paling berbahaya. Retakan. Faktanya, bahkan struktur spasial di kawasan ini tidak dapat menahan bebannya dan mulai retak. Rasanya tempat itu bisa runtuh kapan saja. Memperbaiki. Itu melepaskan tebasan mematikan pada orang bijak, hanya gerakan vertikal sederhana tanpa teknik dan variasi. Semuanya akan berubah menjadi abu dan bubuk. Semua orang menjadi pucat dan merasakan lutut mereka lemas. Tebasan itu menghancurkan semua kedekatan spasial dan temporal dalam sekejap mata. Ekspresi Orchid Sage berubah saat dia menjentikkan kuasnya dengan gaya memercikkan tinta. Ledakan. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan beban pedang ini. Cahayanya hancur, bahkan satu-satunya kebenaran tidak dapat dipertahankan. Itu terus memotong lurus ke arah orang bijak itu. Sangat menakutkan. Salah satu siswa berteriak. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Percikan tinta tadi berubah menjadi gelombang pasang yang menembakkan pedang. Tsunami ini cukup besar untuk menenggelamkan seluruh dunia. Sayangnya, tebasan itu masih memisahkan mereka. Bam! Orang bijak itu terlempar. Semua orang terkejut melihat nenek moyang yang tak terpecahkan kehilangan pertukaran. Berita ini akan mengejutkan seluruh dunia. Berdengung. Saat tubuhnya terbang, orang bijak itu masih menutupi hamparan spasialnya. Banyak ruang dimensi dalam yang muncul entah dari mana dan Li Qiye terdorong ke salah satunya, menghilang dari pandangan. Orang bijak itu akhirnya menstabilkan pendiriannya. Cahayanya sedikit goyah seperti lilin yang berkelap-kelip. Butuh beberapa saat sebelum keadaan menjadi tenang. Bahkan avatar nenek-nenek kalah dari tebasan tadi. Berapa banyak sistem yang bisa bertahan? Apakah ini akhirnya? Orang-orang saling bertukar pandang setelah melihat pengusiran itu. Entah kenapa, banyak yang berharap ini akan menjadi akhir dari Fierces karena dia terlalu menakutkan dan jahat. Semua siswa di sini takut padanya. Saya harap begitu, seharusnya tidak ada jalan kembali setelah pembuangan sejauh ini ke dimensi yang dalam. Salah satu siswa berkumpul, meletus. Sayangnya, sebagian ruang runtuh dan Li Qiye keluar, masih tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Dia tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah meninggalkan persembunyian berbahaya itu. Palinggan, keluh yang lain. Pemanasan yang bagus, kamu tidak terlalu buruk. Mari kita mulai secara nyata kali ini. Li Qiye tersenyum pada orang bijak itu. Apa? Itu hanya pemanasan. Rahang para siswa terjatuh ke tanah. Jika itu hanya pendahuluan, seberapa mengerikankah pertarungan sesungguhnya? Mereka bahkan bisa menghancurkan dunia. Ledakan. Api ilahi muncul dan melonjak di sekitar Li Qiye. Dia tidak memancarkan aura yang tidak stabil tetapi dengan munculnya nyala api ini, dia berubah menjadi master tertinggi. Setiap tindakannya menunjukkan supremasinya. Segala sesuatu yang lain tidak ada artinya dan tidak penting di matanya. Jantung semua orang berdetak kencang setelah melihat keadaan barunya ini. Beberapa waktu yang lalu, dia terlihat malas dan acuh terhadap segala hal seolah-olah dia tidak ingin menyia-nyiakan satu energi pun. Hal ini terjadi bahkan pada awal pertarungan melawan orang bijak. Sekarang, mereka menyadari bahwa dia hanya bermain-main tadi. Apakah ini dia dengan kekuatan penuh? Beberapa penonton yang berlutut diliputi rasa takut. Tidak, menurutku tidak. Yang abadi lainnya merasakan kengerian yang sama, saya pikir dia hanya menggunakan sedikit kekuatan sekarang tidak seperti sebelumnya. Kamu, tidakkah kamu melebih-lebihkannya? Siswa lainnya berkata, jika ini hanya sedikit, lalu bagaimana jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya? Dia akan mampu membantai nenek moyang. Yang abadi tidak mengatakan apa-apa, berpikir bahwa itu tidak mungkin.
Eksistensi mengerikan yang mampu membantai nenek moyang seharusnya tidak ada di dunia ini. Ekspresi orang bijak itu berubah menjadi serius setelah melihat Li Qiye. Berdengung. Ruang dan waktu tiba-tiba berbalik ketika orang bijak itu menggerakkan kuasnya dengan kecepatan ekstrim. Dia menulis karakter abadi dalam sepersekian detik, bab Dao muncul dan mengambil alih. Dia juga tidak berhenti di situ. Tangannya bergerak seperti naga yang terbang dengan kedalaman yang tiada taraf. Seluruh dunia adalah kanvasnya, hanya beberapa pukulan saja sudah cukup untuk menggambarkan semua ciptaan. Sebuah peristiwa yang sulit dipercaya terjadi. Orang bijak menulis banyak karakter yang akhirnya bersatu membentuk kitab suci yang abadi. Itu tergeletak di depannya, sepertinya siap menyebarkan jalan abadi. Itu memancarkan untaian cahaya dengan momentum yang luar biasa. Masing-masing bisa memulai era baru. Tulisan suci ini sepertinya merupakan awal dari sebuah dunia. Kata-kata dan frase individu dapat menciptakan segalanya. Ia mampu menjelaskan dan memperoleh karma, ruang dan waktu, samsara, keabadian. Penonton bergidik setelah melihat kitab suci ini. Mereka merasa bahwa semua hukum dan teknik yang ada tidak dapat dibandingkan dengannya. Hal tersebut harus menjadi seni yang paling dicari untuk mendapatkan penjelasan sejati tentang Dao. Gemuruh. Orang bijak itu menyentuh kitab suci dan menutupi cahaya abadi, seperti menyerap kitab suci. Ledakan. Proses yang telah selesai mengubah cahaya yang terselubung menjadi nyala api abadi. Memperbaiki. 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 Banyak lempengan abadi muncul dan menempel di tubuhnya untuk membentuk satu set baju besi lengkap. Gemuruh. Saat dia merentangkan telapak tangannya, sebuah dunia baru tampak muncul. Dia melakukannya dengan sangat lambat, menginginkan dunia yang benar-benar baru. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Ledakan. Ceritakan muncul di angkasa untuk memberi ruang bagi entitas baru ini untuk mengambil alih. Seberkas cahaya muncul melalui celah, yang merupakan awal waktu. Sinar ini saja bisa menghancurkan dunia saat ini. Ia masih redup dan berkelip-kelip seperti lilin yang tertiup angin, tetapi bukan berarti tidak cukup kuat. Cahaya ini adalah akhir dari sebuah dunia dan awal dari dunia yang baru. Berdengung. Daerah tersebut mulai mencair seperti salju di bawah sinar matahari termasuk bintang dan galaksi di atasnya. Ruang dan waktu menetap angsur mencair juga, tidak ada yang tersisa selain abu jika terus begini. Dengan hancurnya dunia luar, dunia internal di dalam celah tersebut mulai tumbuh lebih kuat dan memenuhi kehidupan, siap untuk melompat keluar. Penghancuran dan penciptaan, para siswa memikirkan masalah ini. Apa? Mereka mendapati diri mereka melebur bersama dunia. Mereka melihat sekeliling dan melihat rekan-rekan mereka berubah menjadi halus dan tidak jelas. Ketakutan menguasai mereka ketika mereka mencoba lari. Sayangnya, saat mereka berbalik, mereka tidak melihat apapun di belakang mereka, hanya hamparan samar yang perlahan menghilang. Bahkan tidak ada satu titik pun debu yang berhasil lolos dari proses peleburan. Apakah kita sudah selesai? Mereka tidak punya tempat untuk lari, seperti tersesat di lautan. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak juga. Saya baru berumur 20 tahun dan masih banyak hal yang perlu dilihat. Aku terlalu muda untuk mati. Seorang siswa berteriak tak berdaya. Paling ganas. Dia perlu melakukan sesuatu sekarang. Kerumunan memikirkan tentang Li Qiye. Mereka tidak ingin dia menang beberapa waktu lalu karena kemampuannya yang menakutkan. Namun kini, dia menjadi harapan cemerlang mereka. Anehnya, dunia dan diri mereka sendiri mencair dan berubah namun mereka masih bisa melihatnya. Sayangnya, ia mengalami nasib yang sama dan menjadi kabur, hampir menghilang dalam halian ini. Akibatnya, para siswa kehilangan semua harapan. Kita sudah selesai, kita akan menghilang bersama dunia ini. Salah satu dari mereka mengeluh. Semua orang di sini sangat ketakutan. Ini bukan berarti mati atau dihilangkan, mereka hanya terhapus dari keberadaannya. Mereka hanyalah gambar di selembar kertas yang bisa dihapus sesuka hati bersama dunianya. Tidak buruk sama sekali. Li Qiye dalam wujudnya yang kabur masih terkekeh, acuh tak acuh tak acuh. Tawa kecilnya terdengar sangat menyenangkan saat ini, hampir seperti suara penyelamat. Anda memiliki banyak potensi dan akan meningkat pesat di masa depan. Sayangnya, ini hanyalah petunjuk kecil tentang apa yang mungkin terjadi, bukan ciptaan yang sebenarnya, tidaklah cukup untuk melawanku.
Dia dengan santai berkata. Penonton tidak lagi menganggap komentar arogan ini sebagai hal yang tidak masuk akal dan menganggap ini adalah kalimat terbaik yang pernah diucapkan. Mereka berharap dia mengatakan yang sebenarnya. Waktunya untuk mengakhiri ini. Dia tersenyum. Dia muncul sekali lagi dengan garis yang jelas seolah-olah dia terpisah dari dunia yang mencair. Ledakan. Dia membanting kedua telapak tangannya. Kekuatan tertinggi terpancar dari dampaknya dan langsung menyapu seluruh area. Gelombang kejut ini memancarkan cahaya yang keluar dari celah-celah tersebut dan membuat nenek moyang terbang ke cakrawala. Retakan. Avatar ini retak di mana-mana. Makhluk perkasa ini tidak dapat menahan serangan pamungkasnya dan hancur. Retakan. Ruang di atasnya retak seperti porselen setelah hancurnya Orchid Sage. Semuanya hancur dan menghilang dari pandangan dan semua orang menemukan diri mereka di halaman kuno lagi. Lembah kepiting kristal mulai terlihat seiring dengan cerahnya sinar matahari. Sayangnya, penonton tetap terpana dengan kejadian. Sebelumnya, mereka menyentuh wajah lalu tubuh mereka sebelum melihat sekelilingnya. Keempat anggota badan dan sisanya masih utuh, tidak meleleh seperti dulu. Hahaha, kami masih hidup dan sehat. Orang pertama yang tenang berteriak dengan semangat. Kami masih hidup. Semua orang mendapatkan kembali kewarasannya kemudian dan melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang terasa lebih baik daripada hidup apalagi setelah mengalami bencana dahsyat, hampir terhapus seperti isi lukisan. Mereka menghela nafas lega dan mulai berjongkok dengan kekuatan penuh. Sayangnya, tidak semuanya merasakan hal yang sama. Terjadinya keras tak lama setelah restorasi dan banyak orang yang terjatuh di tanah. Hilangnya orang bijak menghancurkan fusi sehingga Kaisar Goltipa dan sekutunya muncul lagi. Mereka benar-benar pucat, bukan karena ketakutan tetapi karena gerakan tadi memerlukan terlalu banyak vitalitas dan energi. Berdiri saja sudah sulit sekarang. Ditambah lagi, langkah terakhir dari Li Qiye juga melukai mereka dan membuat mereka kekurangan darah. Para siswa yang menyaksikannya tergerak. Langkah tadi terlihat seperti orang bijak itu ada di sini secara langsung dan seharusnya tidak ada duanya. Sayangnya, masih kalah dari Vierses. Saya pikir hanya nenek moyang yang benar-benar dapat melawannya. Salah satu siswa berkemah. Naga itu meraung. Semua orang mengira dia akan melakukan konstruksi maju dan bertarung sampai mati. Namun, ia berbalik dan melarikan diri begitu cepat tanpa mengirimkan citranya hingga membuat penonton tercengang. Gemuruh. Binatang purba lainnya mengikuti naga itu dan berlari menyelamatkan nyawa mereka juga dengan cara yang tidak seperti penampilan angkuh mereka sebelumnya. Hanya 4 manusia kombatan yang tertinggal. Kontras ini membuat penonton bagaikan badai. Beberapa waktu lalu, binatang buas ini begitu mengintimidasi dan mengesankan hingga membuat penonton gemetar dengan auranya. Sekarang, lari mereka seperti anjing yang kehilangan kesenangan. Para penonton tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Naga emas itu, khususnya, bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah Raja Binatang Buas, makhluk yang lebih kuat dari Kaisar 8 Istana. Sayangnya, ia sama sekali tidak mempertahankan gaya seorang raja dan melepaskan citranya untuk menjadi orang pertama yang melarikan diri. Keempatnya hanya bisa berdiri di sana dan tersenyum kecut. Mereka tetaplah binatang buas dan bertahan hidup di dalam wilayah mereka. Berlari bisa dimengerti melawan lawan yang lebih kuat. Sayangnya, yang keempat tidak bisa menirunya. Melakukan hal itu akan merusak prestise dan reputasi sekte mereka. Mereka tidak hanya memikul harga diri mereka sendiri tetapi juga menghormati sistem dan sekte mereka. Jadi, mati dalam pertempuran lebih baik daripada berlari. Ayo selesaikan ini. Li Qiye tersenyum. Sampai mati. Sumber harta karun, dewa sejati adalah orang pertama yang bergerak. Ledakan. Dia melompat ke langit dan sumber di dadanya melepaskan seluruh kekuatan. Dia juga menyalurkan energinya ke dalamnya. Kekuatan itu berubah menjadi pancaran energi yang ditembakkan langsung ke dada Li Qiye. Ia menerobos struktur spasial dan muncul di lokasi spasial lain sebelum melanjutkan lintasannya. Lakukanlah. Li Qiye melengkungkan dadanya, tampak geli. Ledakan. Ketika pancaran sinar dahsyat ini mengenai dada Li Qiye, sinar itu tidak menembusnya, bertentangan dengan dugaannya, dan justru ditolak ke belakang menuju dewa sejati. Ledakan. Itu menyerang dan langsung menghancurkan sumber harta karunnya. Itu kemudian menembus dadanya. Dia jatuh dan membentur tanah, menciptakan lubang besar. Darahnya menodai tanah.
Dia perlahan menutup matanya pada saat-saat terakhirnya tanpa penyesalan. Kematiannya membuatnya dihormati banyak orang karena usahanya yang mulia dalam membalas dendam Deng Rensen. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Kemungkinan besar tidak. Sangat berani dan terpuji. Begitulah seharusnya seorang pria. Li Qiye mengangguk setuju. Beberapa orang sebenarnya bersumpah untuknya. Dia bukanlah seorang jenius atau semacamnya, hanya seorang pria yang patut dihormati. Kami lebih rendah dibandingkan dia. Kaisar ketiga saling bertukar pandang setelah melihat ini. Takdirlah yang mempertemukan kita sebagai sekutu, jadi aku akan mengikuti Brother Treasure Sauce. Pemahat batu tertawa dan melompat ke langit untuk melepaskan tusukan tombak ke arah Li Qiye. Saudara Stone Charver, aku mendukungmu. Gold Piton berubah menjadi tsunami baja emas dan melesat ke depan. Merupakan suatu kehormatan untuk pertarungan bersama kalian bertiga. Mari kita mati bersama hari ini. Goldtipa juga tertawa terbahak-bahak. Senjata pilihannya adalah sebuah piringan yang menciptakan 3000 dunia yang diluncurkan ke arah musuhnya. Pastinya ada perintah untuk menyerang, tapi rasanya seolah-olah serangan itu datang secara bersamaan. Bersambung.